Halo everyone, masih dengan Bung Harsan dan Bung Munedi. Balik lagi kita bahas Serie A dulu ya. Lazio akhirnya menang 1-0 lawan Juventus ya. Ya, big match Lazio Juve ini sebenarnya dua-duanya tim yang nggak konsisten sih. Ya. Ya, Lazio juga kemarin imbang ya, terus Juve di sebelumnya kalah kan. Ya pertandingannya sebenarnya ketat ya. Jadi antara dua tim ini sama-sama ada peluang untuk mencetak gol ya. Tapi Lazio ini menit 9 udah ada gol dari Thomas Basic. Bola tendangan dari kotak penalti, dan skornya bertahan sampai akhir 1-0. Sebenarnya sepanjang pertandingan sih banyak juga peluang-peluang dari Juve ya, terutama dari Vlahovic ya beberapa kali, tapi tendangannya masih belum terarah ya, dan kebanyakan penyelesaian akhir sih kedua tim ini nggak ada tenang ya. Jadi harusnya baik Lazio maupun Juve ini sebenarnya bisa menambah gol sih sebenarnya. Tapi positif lah buat Lazio ya, dapat 3 poin. Ya untuk ini jadi modal sih. Jadi dari sebelumnya kan kalah, imbang, terus ada kemenangan ya, bisa lawan Juventus. Tapi sebaliknya Juventus malah yang semakin dirugikan ya, dan belum ada kemenangan lagi. Akhirnya pelatihnya dipecat sih ya, dari hasil ini. Sebenarnya bukan cuma dari hasil Lazio doang ya. UCL kalah juga kan. Di UCL kalah, dan ternyata ada ini bentrok lah dengan pemainnya si Kenan Diontis. Berseteru sih antara Kudo sama pemainnya, dan manajemen akhirnya memilih memecat Kudo ya. Nah, sayang juga sih, Kudo baru di musim ini kan sebenarnya dari awal agak meyakinkan ya. Di Piala antar klub, tapi ternyata di Serie A ini sempat panas di awal, tapi belakangan kayak melempem ya. Ya saya nggak tahu sih, mungkin karena Juve udah banyak buang uang ya, jadi keluarin uang untuk pemain sama perpanjang kontrak ya. Ternyata pelatihnya tidak, ekspektasi mungkin besar karena bekas pemain Juve dan juga sempat menangani tim junior juga sih sebenarnya ya kan. Ya mungkin ekspektasi dari pemilik klub nggak menghasilkan sih, nggak buat ya, jadinya dipecat sih. Nah dia rumornya si Spalletti nih. Iya, beberapa pelatih ini sebenarnya dari kemarin dia bilang daripada hire pelatih yang ya presiden bilang mediocre, lebih baik ya pelatih yang superstar sekali. Cuman yang superstar juga sekarang juga udah banyak yang bekerja ya, jadi nggak ada yang lolos sih sebenarnya, jarang. Mungkin Mancini, Spalletti ya kalau pelatih Italia ya, mungkin Jurgen Klopp ya, tapi Zidane yang mungkin bisa diterima juga bekas pemain TV ya kan. Tapi balik lagi ya, pertimbangannya mungkin di champion kan, masih di champion ya, masih minimal harus lolos klub kan, baru main 3 kali ya, main 3 kali ya, dan ada 8 ya, tambah dia 5 lagi ya, masih bisa ya. Itu yang menjadi pertimbangan sih, bisa lolos ke fase knockout atau minimal kan ya. Jadi ini ya menarik juga siapa pelatih Juve selanjutnya kan. Terus nextnya ini Napoli menang ya lawan Inter ya. Ya, Napoli lawan Inter juga big match yang mungkin yang paling besarnya kan. Dulunya papan atas, dan Napoli kan tadinya juga tidak konsisten ya, jadi baik lagi bisa mengalahkan Inter ya. Jadi ini jadi modal sih. Sepertinya memang Conte ini ya masih lebih berpengalaman daripada Juve. Terus De Bruyne juga mangkir ya, absen ya. Iya, De Bruyne di pertandingan ini mencetak gol sih 1-0 penalti ya. Dan setelah penalti dia mengalami cedera ya, otot sebelah kanan atau belakang kakinya itu, setelah menendang penalti dia minta diganti ya. Injury ya. Jadi kemungkinan dia akan cedera panjang sih sampai mungkin tahun depan, bulan-bulan Januari Februari dia belum bisa main. Ya makanya ini tinggal Conte yang merancang timnya ya.
Ya saya disarankan sih sebenarnya untuk soalnya Napoli ini kebanyakan serangan sekarang berdasarkan dari De Bruyne. Ya, betul. Kalau musim lalu agak merata kan dari Tominay, dari kanannya kiri itu masih ada Kvaratskhelia kan, sekarang De Bruyne. Dan ya balik lagi siapa figur di lini tengah sih yang bisa menggantikan De Bruyne. Terus nextnya AS Roma menang ya lawan Sassuolo. Ya Roma menang 1-0, gol dari Dybala ya, Ya. menit 16. Dan jadi Ijes main untuk Sassuolo ya, sayang sekali harus kebobolan emang apa ya, level klubnya mungkin berbeda ya. Ya. Roma juga udah matang ya kan, pelatihnya juga bagus, Gasperini ya, lawan Sassuolo yang baru promosi sih. Ya, Emang betul. ya agak susah juga lah kalau untuk menahan imbang pun susah lah untuk lawan Roma kan. Untuk kalah tipis aja ya. Ya ini Karena udah bagus selisih sih. gol kan diperhitungkan juga kan. Ya untuk Sassuolo juga udah lumayan kan. Ya. Terus nextnya kita ke La Liga ya, El Clasico akhirnya Real Madrid jilid pertama Xabi Alonso menang ya. Iya, untuk ini Xabi bisa menang lawan Hansi Flick ya, setelah sebelumnya 5 game El Clasico tuh Madrid kalah terus ya, Ya. banyak Ancelotti terakhir. Dan skornya ini banyak apa ya, diwarnai VAR ya, dianulir VAR. Banyak gol sebenarnya. Iya, kalau nggak dianulir mungkin bisa lebih dari 2-1 sih. Ada penalti juga di tepis, penaltinya Mbappe. Dan di ujung laga jadi ini ya, keributan ya antara Carvajal, Lamine Yamal, terus juga siapa ya kemarin itu? Pelatihnya juga masalah. Iya. Antara Vini juga ada Vini yang berantem karena nggak suka diganti sih, Iya. 74 ya. Dan ini apa ya, drama El Clasico ya. Dan sebenarnya dari pertandingan Madrid mendominasi sih kalau saya lihat ya. Madrid lebih mendominasi sih. Berapa kali Mbappe sama siapa? Vini itu lolos dari perangkat offside ya. Karena mungkin defense latih Barca itu tinggi ya, High pressing ya. jadi high press. Jadi untuk lolos terobosan ataupun one two ya itu riskan sih. Makanya berapa kali gol-gol Madrid itu ada 2 gol yang dulu ya karena offside ya. Ya. Sejauh ini Xabi Alonso yang bisa megang gol kaki dan tidak terbukti ya. Ya, jadi bahkan Vini aja yang tadinya jadi semacam anak emas ya, Ya. itu nggak boleh putih sih, karena kemarin aja dia diganti marah-marah, artinya Ya. bosnya itu ya, Ya. itu adalah Xabi ya, bukan pemain ya kan. Mungkin selama ini ada dualisme kan antara Ya. Mbappe sama Vini ya kan. Kalau di zaman Ancelotti mungkin Vini masih bisa dibilang anak emas ya, Mbappe lebih ngalah. Tapi kalau sekarang tidak ada sih kalau saya lihat ya. Jadi Xabi itu udah apa ya, bisa mengatasi sih siapapun yang jadi anak emas ya, ada pemain kesayangan sih. Jadi nggak ada pemain kesayangan, selama dia di lapangan bagus ya dia akan main terus. Ya. Terus Hansi Flick juga kayaknya musim ini mengalami turbulensi ya kayaknya. Iya, banyak cedera juga ya. Kemarin juga di El Clasico untuk bench juga kemarin banyak kan dari junior ya, banyak junior, bahkan baru dari yang akademi ya, La Masia ya. ya La Masia. Ini kayak Rapinha masih cedera, terus Gavi juga ada. Ya. sama Lewandowski juga. Dan bahkan juga musim ini cuma beli Rashford kan, Iya. sama kiper. Ya nggak tahu, mungkin masih kesulitan finansial untuk transfer kan. Itu juga Rashford loan kan, tanpa pembelian. Jadi agak irit sih untuk Barca musim ini juga nggak ada pembelian, penjualan juga kayak nggak ada ya. Jadi memanfaatkan apa yang ada di internal dari akademi aja sih Barca juga. Kalau memulai favoritin La Liga siapa nih, masih Barca atau Madrid? Ya kalau untuk juara sih Masih panjang lah ya. masih panjang ya. Cuman saya masih menjagokan Barca ya. Cuman kalau sebenarnya
Barcaturnya juga peran dari Yamal juga ada ya, karena datang Yamal berapa minggu ini kan diterpa gosip ya kan, di luar lapangan itu karena umur juga ya, masih muda, masih banyak mau mencoba banyak hal ya, jadi berimbas ke performa di tim ya kan, jadi nggak mendukung lah. Harusnya dia bisa memisahkan ya, karena ya kejadian kayak gini banyak kan, kayak sebelumnya ada Ronaldinho juga kan, Ronaldo Brazil juga kayak gitu, karena ya mungkin gaya hidup pesepak bola sih jadinya, tapi mereka juga rata-rata masih bisa membagi ya. Nah ini Yamal nih di PR sih, kalau dia nggak bisa seperti yang dari Brazil ya kan, mungkin ya udah prioritaskan ini aja di klub lah. Sayang banget kalau nyanyiin bakatnya kan ya. Iya, umur masih muda sudah 18 kan. Iya, 18, baru 18. Terus ya Ballon d'Or juga belum dapat, apalagi cuma batas juara doang. Iya. Siapa juga belum kan. Baru Euro aja ya. Euro kemarin, Piala Dunia juga belum. Nation League juga kalah kan tahun Portugal. Iya, jadi masih panjang kan? Iya, masih panjang dan masih banyak kesempatan lah. Jangan terlalu inilah untuk di luar sepak bola sih, lebih konsisten aja di dalam bola ya. Matchnya ini Madrid minggu depan lawan Liverpool kan ya? Iya, untuk big match lawan Liverpool, dan Liverpool yang sekarang lagi tersiok-siok sih udah 4-5 ya, dia kalah terus kan di Liga. Jadi ini udah kayak warning lah untuk Liverpool supaya bisa memadukan kayak lini serangnya juga. Ini sebenarnya hampir semua sih mau dibilang bertahan juga nggak ada yang ini ya, bertahannya juga kacau sih kalau saya lihat ya, antara Van Dijk sama ya koordinasinya juga kurang. Bukan cuma depannya doang, kalau mungkin bertahannya bagus mungkin akan 0-0, 1-1 ya kan. Tapi kan ini kebobolannya juga banyak kan, dari lawan MU 2-1 ya kan, terakhir Brentford aja nggak bisa 3 gol, tapi kan bertahannya juga kacau. Apalagi Madrid udah stabil lah ya. Iya, udah stabil, mungkin malah bisa menang mudah sih kalau Liverpool nggak berbenah sih. Kalau ada kesalahan kecil langsung dibalas gol sama Madrid. Iya, Madrid itu kalau di Champions kita nggak bisa menang remeh sih, meskipun di Liga jelek juga. Itu udah kayak dia dunianya sendiri lah kalau di Champions. Terus kita nextnya ke Premier League ya. Ini Manchester City kalah lawan Aston Villa ya. Ya di League ini banyak klub-klub yang di papan atas sih kalah ya. Kayak Liverpool, City sama Chelsea juga kalah ya. Mungkin yang menang cuma Arsenal doang ya. Arsenal menang 1-0 ya. Lagi-lagi clean sheet ya kan. Jadi udah beberapa pertandingan clean sheet, dan City susah menang ya. Karena sepanjang pertandingan Aston ini juga cukup rapat sih, jadi nggak ada kesempatan untuk Haaland juga bebas ya, bahkan dia sempat ada gol tapi diambil ya tanpa offside ya. Jadi sebenarnya Aston ini udah mulai naik ya sejak Emil Martinez main lagi sebagai kiper kan. Ya City masih belum stabil lah ya, belum konsisten. Ya City bisa dibilang seperti itu sih, karena yang perform selama ini kan Haaland aja. Kalau Haaland udah mati udah kan. Kalau sebelumnya kan masih ada Foden. Musim ini kita nggak lihat kontribusi yang benar-benar. Reinders juga cuma di awal-awal ya kan. Terus pemain yang baru kayak Cherki sama yang lama Doku itu juga kemarin nggak ada kelihatan sih, maksudnya bagaimana ya di lapangan. Mereka cuma mengandalkan Haaland sih kalau saya lihat ya. Tapi kalau Haaland dimatikan udah, yang lain itu nggak ada yang variasi untuk step up ya. Berapa kali saya lihat Foden itu malah salah langkah, salah posisi juga ya. Antara dia mau oper, assist ataupun chance create, dia kayak bingung sih. Yang konsisten ya Arsenal yang menang terus. Ya Arsenal ini jadi pertahanan bagus ya, terutama kuartet Gabriel, Saliba, dan Mosquera ya. Kini itu Calafiori sama Frimpong ya.
Jadi ini udah pakemnya udah bagus sih. Terus Timber. Timber ya, dia bilang Timber. Depannya juga meskipun Gyökeres belum mencetak gol lagi ya masih ada Saka sama Eze ya. Iya. Cetak gol aja. Kemarin, oh iya, Iya. oleh Eze dari ini kan Melut sih. Iya betul ya. Nah, jadi Arsenal ini udah pembelian juga udah bagus ya, meskipun untuk striker juga tidak terlalu subur sih Gyökeres ya, tapi masih stabil sih. Paling tidak untuk di pertahanan ya nggak jelek-jelek amat ya. Ya. Makanya kan dia ngumpulin poin, jangan sampai kegelincir lah Arsenal Iya, ini ya. karena Arsenal ini udah 3 musim mungkin 4 kali Iya. kesalahan sendiri sih, kebanyakan dia udah unggul berapa kali, unggul dari Liverpool, dari City, tergelincir udah 3-4 bulan terakhir ya kan. Ya. Mungkin ini ya ujian terakhir lah. Ya musimnya Arsenal sih. Musim Arsenal dia udah belanja besar-besaran juga kan. Ya. Apalagi Liverpool belum klop lah ya. Ya selama pesaing-pesaing dekatnya Hmm. bahkan MU bisa menyodok. Iya. Dia udah lagi naik ini. Menang lawan Brighton kan ya. Brighton dan 3 game udah 3 win streak nih. Ya bisa. Mungkin minggu besok lawan Nottingham ya. Mungkin bisa ya dapat lagi. Lawan Nottingham yang masih belum stabil juga udah bisa menang lagi nih. Ya. Dan kalau kita lihat sih apa ya, si Amorim udah mulai ya, misalnya udah kelihatan lah apa namanya formasinya kan, pertahanan, penyerangan dan kipernya juga menentukan sih. Kipernya MU ini udah lebih step up, udah meningkat lah dibandingin yang udah kan. Paling tidak tinggal apa ya, kalau pas saya lihat kemarin tuh transisi lah dari bertahan ke menyerang itu udah lumayan bagus. Penyerangnya juga bisa end produknya gol kan ya, kan Bemo itu. Yang Bemo dan Kunhan ini udah mulai nyetel ya soalnya ya. Tinggal Sesko aja sih. Sesko Ya. masih ya kadang main bagus, kadang kurang. Tapi minimal 2 penyerang yang lainnya masih udah lumayan. Ya kan nggak cuma mengharapkan dari Bruno ya, kalau berapa musim ini kan Bruno yang jadi tulang punggung memang. Tapi ini udah ada Bemo sama Kunhan. Ya minimal udah ada orang lain lah, bertiga ini mungkin jadi faktor untuk kemenangan ya. Mungkin ya ini MU di akhir musim lolos Eropa kan. Kalau lolos mungkin bisa ya, Eropa League ya, minimal peringkat 6 kan. Ya. Tapi kalau untuk champion Berat ya, berat. ya mungkin tergantung dari konsistensi Liverpool dan City sih ya. Sama juga Chelsea ya, Chelsea Kalah aja ya. ya, Chelsea juga lagi nggak konsisten, terakhir kalah sama Sunderland malah. Iya, makanya. Tim promosi kan, itu golnya juga udah mau julidnya menit 82 kan. Jadi ini lagi tim-tim yang lagi musim lalu bagus sekarang lagi nggak bagus ya, nggak konsisten Ya, ya. belum konsisten. Makanya ini kan udah mau November lah ya, bulan depan. Ya udah mau akhir tahun biasanya semakin padat ya Liga Inggris itu, bukannya tambah mendekati liburan ya, bukannya malah ini malah yang padat karena ada Carabao juga, FA udah mulai promosi round awal ya kan, Ya. udah mulai ketemu tim-tim yang dari ya divisi 3, divisi 2, bahkan mereka itu kalau lawan tim-tim IPL malah lebih semangat Ya, sebenarnya. jadinya Iya. karena pengen membuktikan lah ya. Dan tim-tim IPL kan biasanya pakai tim kelas 2 ya, Iya. tim B-nya lah. Tim mudanya lah junior. Ya, mereka cadangan, reserve-nya. Jadi seringkali banyak yang kalah lah di sini Iya, ya. betul. Dan musim lalu kan Liverpool apa? Yang kalah di awal-awal kan. Ya. Ataupun City juga kalah di awal. Atau berapa dia? Ya. Oke, itu aja di Liga top 5 Eropa ya. Iya. Terus ini Bayern masih menang juga sih, masih konsisten ya. Iya, banyak lawan Mönchengladbach kan. Ya 3-0 ya, Kevin Nick main kan. Sebenarnya Mönchengladbach bisa ada gol penalti sih, cuman penaltinya nggak ngambil, bukan Kevin Dick ya. Ya. Strikernya malah nendang ke atas ya. Dan di
sebenarnya kalau itu gol ya mungkin itu posisi lagi 2-0 ya, bisa 2-1. Ini bisa mengejar Iya, memang bisa kasih perlawanan. mengejar. Nah, makanya gol terakhir 3-0 ya udah kill the game sih. Cukup bangga juga sih kita ya main diaspora kita mainnya always loh, Harry Kane, Mulia dan mungkin itu aja. Thank you for watching.